Halo pemirsa ICTV, apa kabar? Semoga Anda dan keluarga baik-baik saja. ICTV kembali hadir untuk menganalisis kasus tersangka dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. Analisis kasus ini berjudul Lukas NMB Sakit Membawa Nikmat. Pemirsa, tanggal 5 September 2022 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD dan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Lukas NMB juga diduga korupsi dana pengelolaan PON di Papua dan pencucian uang. Menko Polhukam Mahfud MD baru-baru ini telah mengumumkan bahwa pemerintah sudah memblokir dana di rekening Lukas NMB sebesar 71 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan setoran uang tunai atas nama Lukas NMB ke judi kasino senilai 560 miliar rupiah. Setoran uang itu diduga berasal dari dana APBD pemerintah Provinsi Papua. Salah satu LSM anti korupsi menyebut ada 25 riwayat perjalanan Lukas NMB ke luar negeri. Sejumlah media massa menulis, Lukas NMB memiliki tambang emas pribadi di distrik Mamit, Kabupaten Tolikara, Papua. Pemirsa, Lukas NMB sudah 2 kali mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. Disusul pendukung Lukas NMB menggelar aksi demo di kota Jayapura, Papua beberapa waktu lalu. Tujuan aksi demo itu untuk melindungi Lukas NMB dari jemput paksa KPK. Sesuai prosedur, semestinya KPK sudah harus menjemput paksa Lukas NMB. Namun, kenapa hal itu tidak dilakukan? Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, jemput paksa Lukas NMB ditangguhkan karena kondisi di Papua yang rawan konflik. Mengapa Lukas NMB berani mangkir dari panggilan KPK? Ini analisisnya. Pertama, Lukas NMB mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. Mungkin cara ini dinilai paling efektif oleh Lukas NMB karena sakit terkait dengan hak asasi manusia atau HAM. Jadi, jika KPK jemput paksa Lukas NMB dalam keadaan sakit, maka KPK bisa dituduh melanggar HAM. Kedua, Lukas NMB mendapat perlindungan dari pendukungnya yang berpotensi membuat konflik bila Lukas NMB dijemput paksa KPK. Ketiga, Lukas NMB juga mendapat dukungan dari salah satu ketua partai politik yang mengatakan bahwa mungkin saja kasusnya bermuatan politik. Keempat, KPK belum menunjukkan bukti-bukti yang lengkap dan valid atas dugaan korupsi yang dilakukan Lukas NMB, sehingga Gubernur Papua ini merasa yakin dirinya tidak korupsi. Pertanyaannya, bagaimana cara KPK menghadapi Lukas NMB? Ada 4 cara yang bisa dilakukan dengan syarat KPK harus bernyali besar. Pertama, KPK harus segera melakukan jemput paksa Lukas NMB. Bila terjadi aksi demo dari pendukung Lukas NMB, maka polisi atau TNI akan bertindak tegas agar suasana di Papua tetap kondusif. Kedua, KPK harus menegaskan bahwa Lukas NMB diduga telah melakukan obstruction of justice. Ketiga, KPK harus menunjukkan bukti-bukti lengkap dan valid secara transparan atas dugaan korupsi Lukas NMB kepada publik, terutama masyarakat Papua. Keempat, KPK tidak perlu takut dituduh melanggar HAM dalam jemput paksa Lukas NMB, karena pernyataan sakit Gubernur Papua ini hanya bersifat sepihak,
yaitu baru dari pengacara Lukas NMB saja. Dalam hal ini, KPK harus mampu membuktikan tentang keberadaan sakit yang dialami Lukas NMB berdasarkan bukti otentik dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI sebagai mitra kerja KPK. Kekhawatiran KPK akan terjadi konflik saat menjemput paksa Lukas NMB merupakan sikap yang berlebihan bagi lembaga sebesar KPK. Nah, pemirsa, dalam kasus Lukas NMB ini, nyali KPK benar-benar diuji. Beranikah KPK jemput paksa Lukas NMB? Kita tunggu saja. Demikian analisis singkat dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wawan Kuswandi, salam ICTP, Televisi Inspirasi Indonesia. Sampai jumpa.